Apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini menurut saya terlalu nekat ya. Dimana dia mengaku bahwa pernah ditawari menjadi komisaris. Karena itu ini bukan lagi soal isu ijazah sahabat. Tetapi ini adalah merupakan mental politik yang gagal, yang memang hobi menggertak sambil cari panggung. Dimana kita tahu bahwa baru-baru ini Rismon Sianipar, yang kita tahu salah seorang tokoh utama di balik panggung narasi palsu soal ijazah Jokowi, ini kembali melontarkan satu pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Dan menurut saya ini adalah merupakan cara Rismon Sianipar untuk mencoba mempertegas bahwa posisi Jokowi terpojok. Menurutnya dia ditawari jabatan komisaris, tapi dia tolak. Dan parahnya tidak ada sama sekali bukti atas ajakan atau tawaran tersebut. Pernyataan tanpa bukti menurut saya adalah merupakan propaganda murahan. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Dan sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah di email saya. Saya bilang, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Mari kita uji logika dari pernyataan Rismon Sianipar ini. Katanya dia ditawari jabatan sebagai bentuk pengekangan. Sesungguhnya dengan pernyataan bahwa dia ditawari, dia mau mengatakan bahwa saya dikekang oleh kekuasaan atau oleh pihak Pak Jokowi. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah di mana buktinya? Barusan Rismon Sianipar ini tidak keluar-keluar soal bukti-bukti yang dia bisa analisa secara digital. Apakah misalnya itu lewat SMS ataukah misalnya lewat email? Harusnya dia perlihatkan. Sehingga saya menilai apa yang dilakukan oleh Rismon tatkala dia berdebat dengan Ade Armando itu adalah salah satu bentuk untuk menaikkan reputasinya. Seolah-olah dia mau mengatakan ke publik bahwa saya ini idealis, saya ini tidak terpengaruh kepada godaan-godaan yang sifatnya pragmatis. Sebagaimana kalau kita mendengar apa yang dipaparkan oleh Farhad Abbas, bahwa semua ini dia lakukan karena didasari oleh cuan. Dan bahkan di dalam forum itu, sambil dia mengukuhkan dirinya sebagai orang yang idealis, bukan penjilat, dan menunjuk Ade Armando sebagai penjilat kekuasaan. Betapa Rismon Sianipar sangat kurang ajar pada perdebatan malam itu. Kalau benar dia ditawari jabatan dan menolak, itu seharusnya sudah jadi barang bukti yang kuat bahwa ada intervensi. Tapi kenapa dia tidak buka? Jangan-jangan ini hanya trik murahan untuk menaikkan citra dirinya. Seolah-olah dia idealis, tidak bisa dibeli. Padahal bisa jadi ini adalah manuver untuk meningkatkan harga dirinya di mata para pendukungnya. Dan bahkan boleh jadi dia mau mengatakan dengan tawaran itu bahwa posisi Pak Jokowi lagi terdesak. Opini inilah yang Rismon sebenarnya mau sebarkan ke publik. Dan selain itu, kita juga bisa membaca bahwa pernyataan ini adalah pesan sebenarnya yang sangat berbahaya manakala kita tidak menelaah dengan baik. Jadi seolah-olah menempatkan Pak Jokowi sekali lagi pada posisi yang sudah terdesak. Sampai-sampai harus menyuap Rusman CS ini sebagai seorang musuh yang sangat berbahaya dengan jabatan sebagai komisaris. Padahal menurut hemat saya ini sama sekali tidak benar. Dan bahkan sangat tidak berdasar. Karena logikanya untuk apa kira-kira Pak Jokowi atau pemerintah menyuap yang namanya Rismon ini? Yang jelas-jelas tidak punya posisi strategis. Dia juga bukan pimpinan ormas.
Dia juga bukan pimpinan parpol, dia juga bukan orang yang berpengaruh. Dan bahkan orang ini tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang akademisi atau peneliti. Jadi apa kira-kira yang bisa diperhitungkan untuk dia ditawari menjadi komisaris? Karena bagi kita, Rismon Sianipar ini adalah orang yang mencoba mencari peruntukan melalui media sosial. Nah, ada momentum ijazah Jokowi ini, kebetulan mungkin juga lagi nganggur, dapat tawaran lah dia untuk melakukan itu. Akhirnya dia menceburkan diri ke dalam. Karena sudah terlanjur tercebur, maka dia memainkan irama kebohongan yang sampai hari ini dia kuku mempertahankan itu dengan cara apapun. Dan seolah-olah di mata para pendukungnya dia adalah orang yang bersih. Tampilan itu yang mau dimunculkan ke publik. Karena itu bagi saya justru pernyataan ini adalah gambaran klasik dari seorang yang ngaku-ngaku akademisi tapi rendahan dan sudah memainkan taktik ilusi kekuatan. Jadi seolah-olah menampilkan bahwa dia memiliki kekuatan besar hari ini. Sehingga kalau tidak ditawari jabatan ini, bisa-bisa Rismon ini akan membuat Pak Jokowi betul-betul tumbal dengan ijazah palsunya. Itu yang dia mau sampaikan ke publik. Selain itu, dia juga mau menempatkan dirinya sebagai orang yang tanpa penting, tanpa diburu, dan tanpa untuk dibungkam. Padahal kenyataannya, publik sudah sangat lelah melihat perilaku Rismon ini dengan drama-drama yang tidak pernah bisa dia buktikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Rismon ini sudah memainkan dua kartu sesungguhnya. Jadi sekaligus satu tangan memfitnah dan tangan yang satunya lagi mencari simpati. Dia ingin dilihat sebagai korban dari kekuasaan yang represif. Tapi di saat yang sama terus menyebar tuduhan tanpa dasar. Dan ini sesungguhnya bukanlah sikap seorang intelektual, sahabat, sebagaimana yang selama ini dia keluarkan bahwa dia adalah seorang akademisi, dia adalah seorang peneliti. Itu semua hanya kedok. Ini gaya tukang fitnah kelas teri sebenarnya yang mencoba bertahan dengan membakar isu lama. Publik harus waspada. Kalau benar dia idealis, kenapa laporan di Polda Metro Jaya yang ditujukan kepadanya tidak pernah ia tanggapi dengan elegan? Kenapa dia tidak berani bertaruh nanti di pengadilan kalau dia benar? Kenapa sampai hari ini masih ngeles kanan kiri dan sibuk mondar-mandir bikin drama, ketemu sultan lah, bawa-bawa budaya segala, dan kini bikin sensasi soal jabatan komisaris. Memang benar-benar ini makhluk ini bajingan ini. Sebab itu ini sesungguhnya bukanlah perjuangan kebenaran, tapi lebih pada pencitraan murahan. Pernyataan Rismon ini tidak lahir dari keberanian ataupun idealisme. Ini lahir dari rasa frustasi, karena semakin hari dia dan gerombolannya makin kehilangan dukungan opini publik. Makin kehilangan dukungan. Opini publik tidak lagi berpihak. Bukti yang mereka sodorkan nihil. Dan institusi-institusi yang mereka harapkan seperti UGM, Sultan Hamengkubuwono X, bahkan Mahkamah Konstitusi, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta, semuanya menolak terlibat dalam dagelan ini. Jadi satu-satunya cara untuk tetap terlihat eksis di panggung-panggung adalah dengan membuat drama baru. Kali ini dramanya adalah saya ditawari jabatan komisaris BUMN, tapi saya tolak demi rakyat. Sungguh kisah heroik yang terlalu murahan untuk bisa dipercaya. Untungnya rakyat sudah pada cerdas. Mereka tidak bisa dibohongi dengan narasi-narasi drama tanpa fakta. Rismon dan gerombolannya ini seperti mobil yang lagi kehabisan bahan bakar. Dan ketika fitnah tak lagi laku, satu-satunya yang tersisa hanyalah sandiwara murahan. Dan kita tinggal menunggu ini, apalagi episode selanjutnya yang akan diperlihatkan oleh mereka ini semua. Dan pasti saya yakin sandiwaranya akan semakin konyol ke depan. Ingat bahwa kebenaran tidak butuh teriakan, ia cukup dibuktikan. Tapi yang namanya kebohongan selalu butuh drama, dan itu yang sedang dimainkan oleh Rismon dan gerombolannya. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kesalahan yang diulangi terus-menerus itu bisa menjadi kebenaran
ketimbang kebenaran yang hanya sekali-kali didengungkan. Dan hal inilah sebenarnya yang sedang dimainkan oleh Rismon dan kawan-kawan. Oleh karena itu, kita pun semuanya ini, karena apa yang dilakukan ini adalah sebuah bentuk kebenaran. Jangan sampai kebenaran ini kita tidak ungkap. Jangan sampai pernyataan-pernyataan, drama-drama yang dimainkan oleh Rismon Sianipar ini kita tidak luruskan. Maka bisa jadi kebohongannya yang kemudian berubah menjadi kebenaran di telinga netizen atau rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.